Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Faidiah dari kelompok 6 dengan NIM 2412524446. Di sini saya akan mempresentasikan materi terakhir kimia organik yaitu lipid. Untuk definisinya, yaitu lipid adalah kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar, seperti ether, klorofrom, benzena. Lipid tersusun terutama dari karbon C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O, dan sebagian mengandung fosfor, nitrogen atau sulfur. Ciri utamanya yaitu bersifat hidrofobik atau amfifatik, berfungsi sebagai sumber energi, penyusun membran sel, dan molekul sinyal, yaitu meliputi lemak, minyak, fosfolipid, steroid, lilin, dan vitamin larut lemak. Jadi secara sederhana, lipid adalah senyawa lemak yang tidak larut dalam air dan berfungsi penting dalam struktur dan metabolisme tubuh. Nah, di sini ada struktur dasar dari lipid. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis lipid. Ada 3. Yang pertama, lipid sederhana merupakan ester antara asam lemak dan alkohol tanpa gugus tambahan lain. Contohnya, lemak atau gliserida, yaitu gliserol plus 3 asam lemak, berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung organ. Yang kedua ada lilin atau waxes, yaitu alkohol rantai panjang plus asam lemak yang bersifat hidrofobik dan berfungsi sebagai pelindung pada kulit, daun, atau bulu hewan. Yang kedua, yaitu lipid gabungan atau lipid kompleks, merupakan ester asam lemak yang memiliki gugus tambahan seperti fosfat, nitrogen, atau karbohidrat. Contohnya, fosfolipid atau komponen utama membran sel yang bersifat amfifatik. Yang kedua, glikolipid atau misalnya cerebrosida yang mengandung gula, berfungsi untuk pengenalan sel dan fungsi saraf. Dan termasuk juga lipoprotein, yaitu kompleks lipid plus protein yang mengangkut lemak dalam darah. Yang ketiga, derivat lipid, yang merupakan senyawa turunan hasil hidrolisis lipid sederhana atau gabungan. Contohnya, pertama ada asam lemak atau jenuh dan tidak jenuh. Yang kedua, gliserol. Ketiga, sterol seperti kolesterol. Yang keempat, termasuk juga molekul lain seperti vitamin pelarut lemak dan hormon steroid sebagai hasil turunan struktur lipid. Selanjutnya, ada penggolongan berdasarkan sifat kimia. Yang pertama ada lipid saponifikabel atau dapat disabunkan, yang mengandung asam lemak sehingga dapat mengalami reaksi saponifikasi. Contohnya ada lemak, minyak, fosfolipid, dan glikolipid. Yang kedua, lipid non-saponifikabel atau tidak dapat disabunkan. Tidak mengandung asam lemak sehingga tidak menghasilkan sabun. Contohnya adalah steroid, terpen, vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya ada fungsi-fungsi lipid dalam tubuh. Yang pertama sebagai fungsinya yaitu sebagai sumber energi paling efisien, yaitu menghasilkan energi lebih besar per gram dibanding karbohidrat. Yang kedua, cadangan energi jangka panjang dapat disimpan sebagai trigliserida dalam jaringan adiposa. Yang ketiga, sumber asam lemak esensial atau linoleat dan
linolenat. Yang keempat, pelarut dan pembawa vitamin lipofilik, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang kelima, komponen struktural membran sel atau fosfolipid dan kolesterol. Yang keenam, penyekat panas untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi organ tertentu. Yang ketujuh, isolator listrik pada serabut saraf bermilin untuk mempercepat penghantaran infus. Yang kedelapan, molekul sinyal, hormon steroid, eikosanoid atau prostaglandin, leukotrien, dan tromboksan. Yang terakhir, pelindung fisik atau wax pada kulit dan permukaan tanaman. Selanjutnya ada uji lipid. Pertama, uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Iodin digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif ditandai dengan timbulnya warna merah muda. Lalu warna kembali menjadi warna asal atau bening. Warna yang kembali ke warna asal menandakan banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tidak jenuh telah mereduksi reaksi iod. Metodenya, masukkan 4 mili kloroform dan 4 tetes iodin ke dalam tabung reaksi. Kemudian dikocok menggunakan vortex hingga terbentuk warna merah muda, larutan A. Yang kedua, masukkan 1 mili minyak kelapa, 1 sendok margarin, dan 1 mili ether dalam 1 mili air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian tiap tabung reaksi ditambah larutan A dan dikocok menggunakan vortex lalu diamati. Berikut adalah tabel uji ketidakjenuhan. Pada sampel minyak kelapa, perubahan warnanya untuk sebelumnya berwarna kuning dan sesudahnya berwarna pink bening kemudian putih kembali. Keterangannya termasuk jenuh. Yang kedua, margarin. Perubahan warnanya sebelum berwarna kuning, sudah berwarna kuning. Untuk keterangannya tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triacylglycerol dengan 80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda. Sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap kuning. Selanjutnya ada uji acrolein yang merupakan uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat dalam lemak dan minyak. Bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid aksilat atau disebut juga dengan acrolein. Reaksi positif terjadi apabila lemak yang dipanaskan dan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Metodenya dengan 3 tetes minyak kelapa dan 3 tetes gliserol masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 sendok KHSO4 pada tiap tabung reaksi dan dipanaskan dan diamati baunya. Berikut adalah tabel uji acrolein. Untuk hasilnya, sampel minyak kelapa sebelumnya bau minyak dan sesudah bau tengi. Keterangannya positif acrolein. Untuk sampel gliserol yang sebelumnya tidak berbau dan sesudahnya tengi. Keterangannya positif acrolein. Pada percobaan ini,
digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolein. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tengik menyengat setelah dilakukan uji akrolein. Ketengikan dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengikan juga terjadi bila triacylglycerol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Selanjutnya, ada uji kelarutan. Metodenya memasukkan 2 mili per reaksi atau pelarut ke dalam tabung reaksi yang bersih. Pelarut yang digunakan adalah air, ether, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, dan asam encer. Bubukkan sedikit bahan percobaan sekitar 1 mili atau 10 liter. Bahan percobaan yang digunakan adalah minyak kelapa, lemak hewan, mentega, margarin, gliserol, asam palmitat, dan asam astearat ke dalam tabung yang sudah berisi pelarut. Kocok isi tabung kuat-kuat, amati kelarutannya. Derajat kelarutan dapat ditentukan dengan pengamatan langsung. Jika tidak cukup, cairan tersebut dapat dideteksi atau disaring melalui kertas saring ke atas gelas arloji. Selanjutnya, pelarut diuapkan dan ada tidaknya residu yang tertinggal menunjukkan derajat kelarutan zat. Berikut tabel uji kelarutan. Pada tabel pertama dapat dilihat bahwa semua lipid tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar atau semipolar. Hal ini dikarenakan lipid disusun oleh gugus alkil, rantai panjang sehingga tidak larut dalam air. Adapun gliserol merupakan senyawa alkohol dengan gugus hidroksil berjumlah 3 gugus. Gliserol merupakan komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida, sehingga dalam percobaan gliserol dapat larut dalam semua pelarut nonpolar dan semipolar. Asam oleat cenderung larut dalam pelarut nonpolar dan semipolar karena asam oleat termasuk asam lemak tak jenuh, memiliki ikatan rangkap yang dapat mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Sedangkan asam stearat larut dalam senyawa nonpolar karena termasuk asam lemak tak jenuh, tidak memiliki ikatan rangkap, dan memiliki gugus alkil yang bersifat hidrofilik. Kelarutan pada masing-masing sampel dalam percobaan juga dipengaruhi oleh indeks polaritas pelarut. Karena suatu zat terlarut dalam pelarut tergantung pada tingkat kepolaran pelarut dan zat pelarut. Pada uji kelarutan lipid menggunakan beberapa pelarut pembanding yaitu air, ether, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, dan asam encer. Yaitu suatu pelarut dikatakan polar jika pelarut tersebut memiliki indeks polaritas yang besar. Contohnya air yang memiliki indeks polaritas sebesar 9,0. Pelarut semipolar memiliki indeks polaritas pertengahan sekitar 5,0. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut nonpolar, maka tidak akan larut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.